Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 14 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ma yutanazzahu minasy syubhat. Bab menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah ibnu Uqbah As-Sawai min kibari syuyukhil Bukhari, termasuk guru seniornya Al-Imam Al-Bukhari, seorang ulama yang thiqah. Alhamdulillah. Qabisah meninggal dunia pada tahun 213 Hijriah. Qala haddatsana Sufyan. Qabisah dari Sufyan adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah ibnu al-Hajjaj berkata, Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Fudail ibnu Iyad berkata rahimahullah, Sufyan a'lamu min Abi Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri lebih luas ilmunya daripada Al-Imam Abu Hanifah. Rahimallahu jami'al ulama. Semoga Allah merahmati semua ulama kaum muslimin. Pada tahun
150 Hijriah, Abu Hanifah meninggal dunia di penjara, yaitu di masa kekhilafahan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Hanifah di penjara gara-gara menolak ketika dijadikan pejabat, dijadikan hakim tertinggi di kekhilafahan Bani Abbasiyah ketika itu. Abu Hanifah menolak. Abu Hanifah rahimahullah dipenjara, bahkan disiksa, dan meninggal dunia di penjara. Namun Abu Hanifah, imam madhab terbesar, tidak mengajak pengikutnya untuk memberontak penguasa kaum muslimin. Demikian para ulama. Setelah Abu Hanifah meninggal dunia, maka Abu Ja'far al-Mansur bertanya, "Man a'lamun nas?" Siapa orang yang paling luas ilmunya setelah Abu Hanifah? Qila lahu, dikatakan kepadanya, Sufyan ats-Tsauri. Maka Abu Ja'far al-Mansur meminta supaya didatangkan Sufyan ats-Tsauri. Kemudian diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri menghadap Abu Ja'far al-Mansur. Setelah itu Abu Ja'far mengatakan dengan tegas, "Engkau menerima menjadi qadi al-qudat, menjadi hakim tertinggi di kekhilafahan ini, atau tidak aku akan membunuhmu." Kemudian dipanggilkan Al-Quju supaya Sufyan ats-Tsauri memutuskan keputusannya, karena Abu Ja'far sudah marah dengan sikapnya Abu Hanifah. Kemudian Abu Ja'far tegas dengan Sufyan ats-Tsauri, "Engkau menerima atau kami menyembelihmu sekarang juga?" Kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, tangguhkan aku. Aku berfikir, aku berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Baik. Kemudian setelah itu keluarlah Sufyan ats-Tsauri dari istana, langsung lari menyembunyikan diri. Sufyan ats-Tsauri lari ke Basrah, menyembunyikan diri sampai bekerja menjadi penjaga kebun kurma. Jadi lari dari jabatan, menjadi hakim tertinggi di zamannya, qadil qudat. Maka Sufyan ats-Tsauri melarikan diri, menyembunyikan diri sampai menjadi penjaga kebun kurma. Abu Ja'far marah, mengumumkan sayembara, siapa yang bisa membawa Sufyan ats-Tsauri hidup ataupun mati akan diberi 10.000 dinar. 10.000 dinar, tidak tahu mungkin ukurannya kurang lebih 30 miliar sekian. 10.000 dinar emas bagi siapa yang membawa Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati. Kemudian ketika Sufyan ats-Tsauri di dalam persembunyiannya, terjadi perselisihan antara dia dan pemilik kebun. Pemilik kebun bertanya tentang rutab.
Namun Sufyan Ats-Tsauri tidak tahu. Bagaimana engkau tidak tahu rutub ini, sedangkan engkau adalah penjaga kebun? Apakah engkau tidak pernah makannya? Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku tidak memakannya karena engkau belum mengizinkannya. Setelah ditanya, pemilik kebun mencurigai, orang ini kayaknya Sufyan Ats-Tsauri yang lari dari khalifah. Kemudian pemilik kebun berkata kepada saudaranya, jadi saya memiliki penjaga kebun demikian. Kayaknya dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ayo kita laporkan supaya kita mendapatkan hadiahnya dari Khalifah Bani Abbasiyah. Mendengar itu Sufyan Ats-Tsauri lari lagi, mau dilaporkan. Dia lari kembali sampai lari ke negeri Yaman, lari dari jabatan. Tidak seperti para mubalik sekarang menjual diri, menjilat penguasa untuk mendapatkan jabatan. Demikian pula aktivis harakah berpolitik supaya mendapatkan apa? Jabatan. Waliyadu billah. Sufyan Ats-Tsauri sampai di negeri Yaman. Kemudian Allah menguji Sufyan Ats-Tsauri pada suatu hari. Orang-orang yang ada di pasar atau orang-orang yang ada di negeri Yaman menuduhnya mencuri. Allahu Akbar. Imam besar kaum muslimin dituduh mencuri. Kemudian dibawa kepada gubernur Yaman yang namanya ketika itu Ma'an, seorang gubernur yang adil, seorang gubernur yang akhlaknya mulia. Gubernur tersebut curiga, bertanya karena sayembaranya sudah kuat sekali, berkata, ya fulan, masmuka, wahai fulan, siapa namamu? Qala Abdullah, namaku adalah Abdullah. Wahai fulan, terus terang saja, siapa namamu? Semua di antara kami adalah Abdullah, hamba Allah. Siapa namamu? Qala Sufyan. Sufyan ibnu man? Sufyan bin siapa? Sufyan ibnu Abdillah. Gitulah. Sufyan ibnu Abdillah. Wahai fulan, terus terang saja, semua kita adalah anaknya hamba Allah. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri berkata, namaku Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Ats-Tsauri. Anta Sufyan Ats-Tsauri. Gubernur tersebut terkejut. Kemudian beliau merenung, sang gubernur, wahai imam, jika engkau bersembunyi di belakangku sekarang, ada orang bertanya, aku tidak akan menyampaikannya. Kalau engkau menghendaki, tinggallah bersamaku. Risikonya apapun, aku siap membelamu. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, biarkan aku tak berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berangkat dari Yaman ke negeri Mekah menunaikan ibadah haji. Berita ini sampai kepada Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dari Bani Abbasiyah. Abu Ja'far berkata, saya berangkat ke Mekah, pasang kayu-kayu di depan Masjidil Haram. Saya yang akan membunuh Sufyan Ats-Tsauri dengan tanganku sendiri. Setelah itu saya salib dia di depan Masjidil Haram. Kemudian ketika itu Sufyan Ats-Tsauri sampai di Mekah. Orang-orang yang ada di Mekah ketakutan. Dari kerajaan Abbasiyah membawa pasukan besar untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri, dan khalifah turun dengan tangannya sendiri. Ketika itu ada Fudail ibnu Iyad, Sufyan ibnu Uyainah, dan yang lainnya, ulama-ulama berkumpul. Mereka berusaha untuk menghalangi, menjadi perantara, jangan sampai Abu Ja'far menghukum Sufyan Ats-Tsauri supaya dibunuh gara-gara tidak mau menerima jabatan menjadi pejabat
Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke Ka'bah. Kemudian beliau bergantung di kiswanya Ka'bah, bersumpah, ya Allah, aku bersumpah menyebut namamu, ya Allah, uqsimu alaika alla yadkhulaha. Berulang-ulang, Allahumma inni uqsimu alaika, ya Allah, aku bersumpah dengan menyebut namamu, jangan sampai Abu Ja'far Al-Mansur masuk ke kota Mekah. Abu Ja'far berangkat menuju kota Mekah. Sebelum sampai Mekah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang-orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan doamu, doa engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sufyan Ats-Tsauri tidak menghiraukannya. Setelah itu Sufyan Ats-Tsauri kembali lagi mengajar, dan diriwayatkan banyak lagi gangguan yang dialami oleh Sufyan Ats-Tsauri walaupun Abu Ja'far Al-Mansur sudah meninggal dunia. Maka demikianlah ulama kaum muslimin banyak yang lari dari jabatan. Al-Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Wahab, Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka lari dari dunia. Mereka ingin menyampaikan ilmu ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau menolak menjadi hakim? Bukankah engkau bisa menyampaikan ilmumu? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak akan bisa diam melihat kemungkaran. Aku adalah orang yang tidak bisa diam melihat kemungkaran. Jika ada kemungkaran di istana namun aku tidak mengingkarinya, aku khawatir akan kencing darah ketika itu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah. An Mansur ibnul Mu'tamir an Talha an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin masqutatin. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai kurma yang jatuh. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pulang ke rumah istriku, kemudian aku menjumpai kurma yang jatuh dari kasurku. Ala firashi, ada kurma di sekitar kasurku atau tempat tidurku. Dan di dalam riwayat disebutkan sebelumnya ada orang yang datang membawa sedekah supaya dibagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arfa'uha li'akulaha, aku mengambil kurma tersebut untuk saya makan, satu butir kurma. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an takuna shadaqah la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, aku akan memakannya. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan makan apa? Sedekah, dan juga ahlul bait diharamkan menerima sedekah. Wa qala Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ajidu tamratan saqitatan ala firashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain,
aku menjumpai kurma jatuh di atas kasurku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memakannya, lalu karena khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah, sehingga beliau tidak jadi makan kurma tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hathu ala tarki syubhat, anjuran meninggalkan hal-hal yang syubhat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kurma itu kurmanya siapa. Bisa jadi kurma dia, atau bisa jadi kurma sedekah. Maka karena tidak jelas, samar, jadinya ini adalah syubhat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan kurma tersebut karena khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah. Dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimus sedekah li ahlil bait. Diharamkan sedekah, diharamkan menerima sedekah bagi ahlul bait. Ahlul bait diharamkan menerima sedekah. Ahlul bait yaitu keluarga dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ada 4 golongan. Siapakah mereka yang termasuk ahlul bait? 1. Iya, yang pertama adalah anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan, anaknya, cucunya, seterusnya, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah azwajuhu, istrinya. Aisyah termasuk ahlul bait. Ruqayyah, Ruqayyah siapa? Ummu Salamah dan yang lainnya. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Yang ketiga Bani Hashim. Bani Hashim termasuk ahlul bait. Khulafa al-Abbasiyah, para khalifah dari Bani Abbasiyah termasuk ahlul bait karena mereka dari Bani apa? Bani Hashim. Jadi Bani Hashim, jadi semua yang sampai nasabnya kepada Hashim. Hashim adalah buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Hashim termasuk ahlul bait. Kemudian yang keempat siapa? Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Muttalib adalah saudaranya Hashim. Muttalib saudaranya Hashim. Dan dalam hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ahlul bait dari Bani apa? Muttalib. Al-Imam Syafi'i termasuk ahlul bait, tetapi dari Bani Al-Muttalib. Adapun para habaib yang di Indonesia, apakah mereka ahlul bait? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mendustakan dan tidak bisa pula membenarkan 100%. Dilihat dulu, jika jalur nasabnya benar maka mereka ahlul bait. Tapi kalau tidak benar, bisa jadi nasabnya sampai ke Yaman atau bisa jadi nasabnya sampai ke India. Nah, kalau ke India ini bukan ahlul bait, tapi keluarganya siapa? Jadi kalau sampai India bukan termasuk ahlul bait. Seperti Khomeini. Khomeini dikatakan ahlul bait. Imamnya Syiah laknatullah alaihi dikatakan ahlul bait. Padahal Khomeini ini keturunannya India. Bukan ahlul bait. Ahlul bait dari mana? Ahlul baitil Hindi.
Ahlul bait keluarga India, iya, bukan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akidah ahlu sunnah wal jamaah melarang kita ghulu, melampaui batas kepada apa? Ahlul bait. Di Madinah itu banyak ahlul bait, tapi mereka biasa-biasa saja. Tidak seperti di Indonesia ahlul bait satu saja. Padahal ahlul bait kalau sekiranya riwayatnya benar, ahlul bait itu banyak. Kenapa satu atau beberapa saja yang dijunjung tinggi, dikultuskan? Ini hulu, ini melampaui batas. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hukmu bil qara'in, menghukumi sesuatu dengan indikasinya. Ini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut makan kurma? Karena beliau tahu tadi ada orang yang datang membawa apa? Kurma sedekah. Tadi atau kemarin ada yang datang membawa kurma sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan kurma tersebut, khawatir kurma sedekah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma jatuh mau dimakan. Kalau makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati jari jemarinya. Ini menunjukkan ketawadhu'annya. Dari hadis ini terdapat pelajaran asy-syai'ul yasir laisa bil luqatah. Sesuatu yang sedikit tidak dihukumi barang temuan. Jadi luqatah barang temuan yang harus diumumkan itu apabila banyak. Tapi kalau sedikit saja kurma, seseorang lapar, kemudian di tengah-tengah jalan menjumpai satu bungkus nasi, padahal dia kondisinya lapar, apakah ini luqatah? Enggak. Jadi asy-syai'ul yasir laisa minal luqatah. Sesuatu yang sedikit bukan termasuk apa? Luqatah yang apa? Harus diumumkan, tidak. Langsung makan saja bismillah. Ada orang kehausan, kemudian di jalan menjumpai apa? Air mineral satu gelas, diminum insyaallah tidak mengapa. Tidak termasuk apa? Luqatah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu laula lil ikhbar. Boleh seorang mengatakan laula, kalau tidak, laula sekiranya tidak, lil ikhbar, untuk mengabarkan. Yang dilarang adalah lau, sekiranya, kalau tidak. Jadi untuk menyesali, ini yang tidak dibolehkan. Nabi SAW mengajarkan kalau terjadi sesuatu untuk mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu, ucapkan ini adalah takdirnya Allah. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Allah, Allah melakukannya. Wala taqul la taqul law. Jangan katakan kalau tidak. Jangan katakan sekiranya, lau kana kada la kana kada. Kalau sekiranya tidak seperti ini, kalau sekiranya aku melakukan ini, tidak jadi seperti ini. Nabi SAW bersabda, fa inna lau, karena ucapan sekiranya itu membuka pintu syaitan. Fa inna lau taftahu abwabasy syaitan, abwabasy syayatin. Karena ucapan sekiranya, kalau sekiranya, ini membuka pintu syaitan. Dijelaskan oleh para ulama, yang tidak boleh kalau tidak, ucapan kalau tidak begini tidak akan jadi seperti ini. Ini yang dilarang apabila tujuannya untuk menyesali, litadajjur, untuk menjadi, untuk ratapan, untuk penyesalan. Tapi kalau lil ikhbar, kalau untuk mengabarkan,
tidak mengapa seperti hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau tidak khawatir kurma sodako ini, saya akan memakannya. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yaral wasawisa wa nahwaha minas syubhat. Bab siapa yang tidak berpendapat bahwasannya was-was termasuk perkara subhat. Bab ini adalah bab yang sangat penting. Bab ini dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari untuk menerangkan bahwasannya was-was itu bukan subhat. Subhat itu dihindari. Jelas ya? Kalau ini subhat, hindari, jangan dikerjakan. Tapi kalau was-was, jangan dihiraukan. Karena was-was itu dari siapa? Dari syaitan, supaya merusak ibadah kita, supaya memunculkan keraguan pada diri kita. Maka kita baca hadisnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain Al-Kufi, imam besar kaum muslimin. Dan Abu Nuaim menyertai Sufyan Ats-Tsauri di dalam beberapa hadis menuntut ilmu. Abu Nuaim meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah Amirul Mukminin fil hadits, an Az-Zuhri an Abbad ibni Tamim Al-Ansari an ammihi qala suqiya. Siapa nama pamannya Abbad? Abdullah ibnu Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, suqiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yajidu fi shalah syai'an ayaqta'us salata. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang menjumpai di salatnya sesuatu, perutnya bunyi karena anginnya ditahan, kadang-kadang sampai keluar gelegean. Gak jadi buang angin, tapi keluar dari apa? Mulutnya. Bisa jadi seperti itu, ditahan, bunyi perutnya. Ayaqta'us salata, apakah dia membatalkan salatnya? Qala la, jangan batalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara, yaitu suara buang angin, au yajidarihan, atau sampai dia mencium baunya. Artinya sampai dia yakin benar-benar keluar angin, bukan sekedar apa? Ragu-ragu. Wa qala Ibnu Abi Hafsah an Zuhri, la wudu'a illa fima wajadta riha aw sami'ta saut. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu, yaitu tidak batal salatmu. Lanjutkan, illa fima wajadta rih, kecuali kamu menjumpai rih, menjumpai bau apa? Keluarnya angin tersebut, au sami'ta saut, atau engkau mendengarkan suara. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, al-wasawis laisat minas syubhat. Was-was bukan termasuk syubhat. Jadi was-was bukan termasuk perkara syubhat.
Artinya kalau muncul was-was jangan dihiraukan, biarkan saja. Kalau muncul was-was, bacalah doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri apa? 3 kali. Ini was-was. Jadi ketika sholat muncul was-was, jangan-jangan sudah keluar, jangan-jangan belum yakin dia, ini was-was, jangan dihiraukan. Ketika berada di Masjidil Haram, sedangkan kamar mandinya itu jauh sekali, was-was, jangan-jangan saya batal, jangan hiraukan, karena was-was itu dari syaitan, ingin merusak ibadah seseorang. Ketika sedang sholat, kemudian ada perasaan muncul, ada yang apa? Netes. Ini bukan syubhat, ini apa? Was-was. Jelas ya? Ada yang netes ketika sholat, perasaan ada yang netes. Sudah, jangan dihiraukan, baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri berapa? 3 kali. Ludahi saja setannya. Insyaallah setannya nanti akan capek, karena setiap ngasih was-was diidhoni, diludahi terus, maka setannya akan capek sendiri. Jadi kalau syubhat itu dihindari. Kalau was-was apa jawabannya? Jangan dihiraukan, sudah. Ini was-was. Jadi kita harus bisa membedakan apakah ini syubhat. Jangan dikatakan, wah daripada ragu-ragu saya tak wudhu lagi, saya tak batalkan saja sholatnya. Ya seperti itu terus, akan semakin was-was, semakin was-was lagi. Sebagian ikhwah ada yang setelah sholat berjamaah was-was, jangan-jangan saya sholat tadi tidak wudhu, wudhu lagi, sholat sendiri lagi, terus seperti itu. Ini was-was, ini bukan syubhat. Jelas ya? Harus kita membedakan antara was-was dan apa? Syubhat. Jadi padahal ketika buang air kecil sudah berusaha supaya tidak netes. Jadi kadang-kadang sampai melampaui batas. Ketika buang air, setelah buang air kecil melompat-lompat supaya tidak apa? Tidak ada yang netes. Ketika sholat ada perasaan netes juga, padahal sudah diurut juga, diurut supaya tidak keluar. Kalau kata Syekh Walid sampai di keplek-keplekkan seperti ini supaya tidak keluar. Nanti ketika sholat muncul juga, namanya syaitan ingin merusak ibadah seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi selalu datang memberi waswas seseorang supaya ragu-ragu. Maka apabila muncul demikian jangan dihiraukan, baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ada seorang yang datang, was-was dia, khawatir, Ustaz, jangan-jangan saya ini menceraikan istri saya. Gimana ini? Apakah saya boleh mengumpul istri saya? Saya ini ragu-ragu, saya khawatir ada ucapan yang saya tidak ingat, ternyata saya menceraikan istri saya. Ya ini was-was, ini ragu-ragu. Ini bukan syubhat. Jelas ya? Jelas ya? Ini bukan perkara yang apa? Syubhat. Ini was-was. Dengan demikian, apabila syubhat hendaklah apa? Dihindari. Kalau was-was hendaklah jangan apa? Jangan dihiraukan. Obatnya was-was sudah. Jadi ketika kita sholat kemudian muncul, jangan-jangan sholatmu ini belum wudhu. Setiap sholat kok seperti itu, maka ini was-was. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila seorang ketika setiap sholat ragu-ragu, maka orang tersebut tidak boleh sujud sahwi. Setiap sholat sujud sahwi, setiap sholat sujud sahwi. Setiap kali sholat, obatnya orang yang was-was adalah tadi, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, sudah, jangan dihiraukan. Ketika muncul angin, ketika ada suara perut, ketika di dalam sholat kita mendengar suara perut, sudah, ini was-was. Sampai benar-benar yakin buang angin, karena buang angin itu yakin, bukan ragu. Jangan-jangan buang angin, jangan-jangan. Berarti ini was-was. Kalau was-was
Jangan dihiraukan, karena waswas itu bukan syubhat. Kalau syubhat harus dihindari. Kalau waswas jangan apa? Dihiraukan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan ragu-ragu, dengan was-was. Jadi keyakinan itu tidak hilang dengan was-was, dengan ragu-ragu. Kalau was-was saja sudah, jangan dihiraukan. Fihi an-nahi an ibtali shalah, larangan membatalkan salat. Ini karena ragu-ragu muncul sesuatu kemudian salatnya dibatalkan, jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, jangan batalkan salatnya." Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu daf'ir rih fi shalah, boleh menahan angin di dalam salat. Jadi mau buang angin ditahan di dalam salat, tidak mengapa. Bukan yang dimaksud, yaitu yang dilarang dalam hal ini sebelum salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum salat, "La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan. Makan dulu baru salat. Atau orang yang menahan buang air kecil, buang air apa? Besar. Ini sebelum apa? Sebelum salat. Kalau sudah di dalam salat tidak mengapa seseorang menahan angin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainani wika'us sahr, wika'us sahi." Dua mata itu penutup lubang belakang. Artinya apa? Ketika orang itu sadar melihat, sadar dalam keadaan matanya terbuka, pada intinya mereka itu sedang menahan. Al-ainani wika'u as-sahi. Mata ini penutup lubang apa? Belakang. Artinya apa? Orang itu ketika buang angin itu yakin, tahu kalau dia itu buang angin. Jelas ya? Sehingga kalau dia itu kayaknya atau jangan-jangan, maka ini was-was, jangan dihiraukan. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu daf'ir rih fi shalah, boleh menahan angin. Jadi orang tadi ketika perutnya bunyi, ini tanda dia apa? Menahan. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam al-Ijli qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman at-Tufawi qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, anna qauman qalu, ada beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna nabillahi. Ya Rasulullah, ada orang yang datang membawa daging. La nadri adzakaru smallahi alaihi amla. Kami tidak tahu mereka ketika menyembelihnya membaca bismillah atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sammullaha alaihi wa qul. Kamu bacalah bismillah sendiri dan makanlah. Jadi kalau ada orang datang membawa panggang ayam contohnya, kita apakah boleh tanya, Pak, sampean nyembelihnya baca bismillah atau enggak? Pak, jenengan ini baca bismillah atau enggak? Kita beli apa, nasi, membeli soto contohnya, apakah kita boleh tanya kepada penjualnya, Pak, ini ayam ini disembelih atau ditekek ayamnya ini, jenengan baca bismillah atau enggak? Jangan-jangan jenengan enggak baca bismillah. Maaf Pak ya, karena saya ini harus meninggalkan syubhat. Ini bukan syubhat, tapi ini apa? Was-was. Jadi kalau makan kita tahu ini negeri Islam atau mayoritas penduduknya muslim, insya Allah sudah halal. Bismillah. Jangan sampai muncul apa? Was-was. Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang orang yang menghadiri undangan dan orang yang mengundang ini makan riba.
rentenir, bermuamalah dengan riba. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ajibuhu fa innamal mahna lakum wal wizru alaihi. Ajibu, datangi undangannya, fa innal mahna lakum, kenikmatan bagi kalian dan dosa bagi dia. Kan kita tidak tahu orang itu ada rezekinya yang halal dari jalur yang lain. Jelas ya. Tapi orang ini bermuamalah dengan apa? Riba. Bagaimana ini? Apakah kita datang kepadanya? Datang kalau mereka mengundang kita. Dan juga Nabi SAW, beliau jual beli. Bahkan beliau menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Yahudi. Padahal Yahudi ini bermuamalah dengan apa? Riba. Jelas ya. Maka dengan demikian, al-wasawis laisat minas syubhat. Was-was bukan termasuk perkara syubhat. Ketika orang sholat sudah takbiratul ihram, muncul was-was, Allahu Akbar, muncul was-was, jangan-jangan sampai belum niat tadi. Muncul dah seperti itu. Muncul. Ini namanya apa? Was-was. Jangan dikatakan oh ini syubhat, supaya yakin tak batalkan saja. Kemudian takbir lagi, takbir supaya lebih mantap lagi, Allahu Akbar, supaya lebih apa? Mantap. Ini was-was, ini bukan apa? Syubhat. Demikian pula orang berpuasa. Orang berpuasa padahal sudah sahur dia. Sahurnya 1 piring nambah lagi. Kemudian di siang hari, saya tadi niat atau enggak ya? Ini was-was, bukan apa? Bukan syubhat. Ada imam masjid di sebagian sana di Lamongan, ada imam masjid. Sampai makmumnya tahu. Ditanya Bang Ramadhani yang dari Paciran, ada imam masjid yang ketika sholat setelah takbir Allahu Akbar, kemudian dibatalkan lagi. Makmum Nabi sampai makmumnya berkata, "Jarro di sini, ente nunggu. Nek baca surat ikutlah takbir." Ini was-was. 2 kali, kadang-kadang beberapa kali Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya, niatnya belum mantap katanya. Niatnya belum mantap. Baleni lagi Allahu Akbar. Akhirnya makmumnya ngeteni, carane di sini. Engko nek wis maca surat, ayo kita takbir. Baru maca surat Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya baru takbir Allahu Akbar. Supaya bingung, supaya ndak bingung makmumnya, karena makmumnya imamnya takbir batal, makmumnya ikut batal lagi. Takbir lagi batal lagi. Ini was-was. Was-was obatnya jangan dihiraukan. Demikian pula was-was tentang masalah akidah. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan ini? Bahkan sampai muncul siapa yang menciptakan siapa? Allah. Ini was-was. Ini was-was, jangan didebat was-was itu. Syaitan itu jangan didebat. Kalau didebat semakin ragu-ragu, semakin takut. Sampai para sahabat datang, ya Rasulullah, sekiranya kita kejatuhan gunung, ini lebih baik kita menjumpai sesuatu yang sangat berat di dada. Muncul was-was tentang masalah akidah. Nabi SAW bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itu adalah iman yang murni. Siapa yang akidahnya murni akan muncul was-was seperti itu. Tapi jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi SAW mengajarkan surat Al-Ikhlas, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara yang diajarkan Nabi SAW yaitu membaca firman Allah, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian diajarkan membaca amantu billahi wa rasulih. Di dalam riwayat tsummal yantahi. Kemudian jangan didebat setannya. Jadi setan bertanya siapa yang menciptakan Allah? Sudah jangan didebat, diidoni saja setannya. Baca itu billahi minasyaitonirrajim, langsung ludahi 3 kali.
insya Allah akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau kita mendebat, maka akan terus was-was ini muncul, sehingga orang itu akan tidak bisa apa-apa, karena was-was itu sangat kuat sekali. Dia akan cemas, dia akan takut. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada para sahabatnya di dalam riwayat, "Dzaka sharihul iman," itu adalah iman yang bagus, iman yang jelas. Dalam riwayat yang lain, "Dzaka mahdul iman," itu adalah iman yang mantap. Di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi radda kaidasyaitani ilal waswasah." Alhamdulillah, Allah merubah, Allah mengganti tipu daya syaitan menjadi was-was saja. Menjadi was-was, kita dimunculkan was-was dalam masalah bersuci, bahkan was-was dalam masalah keimanan, di dalam masalah akidah. Apabila ini muncul, setannya jangan didebat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca qulhuwallahu ahad, baca surat tadi, kemudian baca amantu billahi wa rasulih, kemudian meludahlah ke kiri 3 kali, sudah jangan dihiraukan, kita akan tenang keluar dari was-was tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kesimpulannya Imam Bukhari di dalam bab ini menjelaskan was-was itu bukan perkara apa? Subhat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.